Kembali di CNN Indonesia Today, di tengah meroketnya harga kripto Bitcoin miris, masih banyak masyarakat di Indonesia yang terjerat investasi kripto bodong. Kita akan bahas seputar keamanan investasi kripto dengan layanan robot trading dengan Bagas Satria, VP Commercial Indodex. Selamat pagi, Mas Bagas. Pagi, Mas Aldi. Oke, Mas Bagas, ini bagaimana Anda melihat masih banyaknya korban di penggunaan robot kripto? Baik, jadi kalau dari sudut pandang saya sebetulnya memang regulasi atau bahasan terhadap hukum dari yang menyediakan layanan robot kripto atau robot trading ini juga sebetulnya perlu diperjelas juga ya Mas, karena pasti banyak masyarakat Indonesia atau para investor yang kalau dari sisi layanan kita lihat layanan servisnya kan mungkin memang memudahkan investor gitu ya, tapi sekali lagi masyarakat juga harus tahu di mana kalau trading tanpa robot pun sebetulnya sudah ada resiko di sana gitu. Resiko trading langsung ke platformnya misalnya, itu juga sudah ada resiko yang harus diketahui terlebih dahulu, apalagi dengan menggunakan layanan robot trading, di mana justru resikonya ada tambahan risiko di situ gitu, karena otomatis transaksi yang terjadi itu kan dilakukan oleh robot dan si pengguna sudah memberikan akses ke platform robot tersebut untuk melakukan transaksi. Nah, di situ menurut saya adanya tambahan resiko yang masyarakat Indonesia atau para investor harus mengetahui lebih lanjut terlebih dahulu sebelum mereka melakukan trading dengan menggunakan layanan robot kripto. Oke, padahal sudah tergolong high risk ya, tapi kalau kita melihat dari kasus yang saat ini terjadi, kalau kira-kira dianalisa, Mas Bagas melihat ini terjadi dari segi mananya? Karena kan seharusnya sudah ada proses testing sebelumnya kan dari robot ini sebelum akhirnya dipakai oleh trader atau investor begitu. Di titik mana yang kemudian miss? Baik, kalau menurut saya kembali lagi ke titik ini sih, titik apa namanya, mencari tahuan lebih atau edukasi ke masyarakat lebih tepatnya bisa dibilang, karena seperti yang tadi saya bilang ada dua risiko di sini. Itu risiko tradingnya sendiri. Untuk kita bicara kripto kan sudah termasuk kategori high risk high gain ya, di mana masyarakat juga sebetulnya harus sudah mengetahui tentang risiko tersebut. Ditambah lagi dengan adanya robot kripto ini yang mungkin terlihat begitu menjanjikan, sehingga kebanyakan kita dikatakan terlena mungkin ya, sehingga tidak melakukan riset terlebih lanjut terhadap misalnya dari terlebih dahulu, atau potensi-potensi risiko apa yang mungkin bisa terjadi dari adanya kita misalnya menggunakan si robot trading ini gitu. Sepertinya kalau menurut saya sih lebih ke situ sih Mas. Edukasi sangat penting ya sebelum memilih robot trading. Tapi kalau dari kacamata Indodex sebetulnya melihat penggunaan robot dalam trading apapun ya, kripto, forex begitu. Ini sebetulnya hal yang sudah lumrah, hal yang direkomendasikan atau tidak? Baik, kita tidak merekomendasikan transaksi di robot dengan menggunakan robot trading, karena dari platform Indodax sendiri juga kita tidak menyediakan adanya robot gitu. Jadi yang kita sediakan hanyalah sebuah marketplace untuk masyarakat bisa bertransaksi jual beli aset kripto langsung di marketnya atau langsung di pasarnya gitu ya, tanpa menggunakan robot terlebih dahulu. Kita tidak bisa katakan kita itu juga sebagai transaksi yang bisa disebut lumrah gitu ya, walaupun memang nyatanya di masyarakat sudah banyak yang menggunakan nih gitu, tapi kita juga tidak menyarankan kalau dari sisi regulasinya juga misalnya belum jelas, atau dari sisi penyedia jasanya juga belum ada kejelasan hukum misalnya. Nah, itu juga yang kita sampaikan bahwa kita juga tidak merekomendasikan atas hal tersebut gitu. Jadi kalau di Indodax sendiri kan kita bisa langsung transaksi aja, jual belinya langsung kita tanpa menggunakan robot. Jadi itu pun juga harus ada edukasinya terlebih dahulu, dan kita juga dari Indodax juga memang sudah berkomitmen untuk itu, dan kita sudah melakukan cukup sering edukasi ke masyarakat, sehingga diharapkan ketika masyarakat bertransaksi di tempat pun mereka sudah memahami resikonya. Tapi kalau melihat saat ini yang terjadi di masyarakat, aset kripto sendiri banyak juga ya tercium adanya investasi bodong di sana oleh Satgas Waspada Investasi ataupun Bapepti. Sebetulnya cara bermain aset kripto yang paling aman saat ini, terutama untuk investor pemula mungkin yang baru masuk ke aset kripto, bagaimana yang harus dilakukan, Mas? Betul. Jadi yang terjadi adalah banyak perusahaan-perusahaan yang statusnya mungkin bisa dikatakan scam ya, atau penipuan itu, mereka hanya menumpang terhadap
aset kripto yang sedang tinggi sekarang. Jadi mereka menjual bahwa mereka berbasis blockchain, mereka menggunakan kripto dan lain-lain, tapi sebetulnya mereka hanya menumpang gitu. Mungkin di belakangnya mereka adalah misalnya skema piramida atau skema penipuan yang lainnya gitu kan. Itu yang bisa jadi. Makanya kita juga selalu mengedukasi ke masyarakat tentang resiko-resiko yang ada di industri kripto. Ini industri kripto yang sekarang sedang berkembang di Indonesia. Kurang lebih gitu, Mas Aldi. Tapi sejauh ini kalau melihat antusiasme masyarakat untuk berinvestasi di aset kripto, bagaimana Indodex menakar, memproyeksikan bahwa aset kripto ini akan menjadi salah satu hal mungkin yang menjadi hal yang hype lah di kalangan investor? Oke, belakangan juga pengaruh dari kenaikan harga Bitcoin itu sendiri ya khususnya ya, karena Bitcoin memang bisa disebut ibunya aset kripto gitu, karena yang paling tua gitu dan juga memang paling besar dari market kapitalisasi aja per hari ini dia sudah mencapai di nomor 8 dunia, sudah membalap market kapitalisasi dari saham Facebook dan juga saham Tesla secara market kapitalisasi. Dan kalau kita lihat market kripto ini kan pergerakan harganya memang hanya berdasarkan demand dan supply ya. Nah, mana kita lihat juga khusus kalau untuk Bitcoin supply-nya sangat terbatas dan demand-nya kita lihat di seluruh dunia sedang mengalami peningkatan yang cukup signifikan saat ini, sehingga otomatis pergerakan harganya sekarang juga beberapa hari kebelakang sedang mengalami kenaikan, kalau lebih gitu. Nah mungkin tadi saya agak kelewat sedikit Mas Aldi untuk faktor keamanan ya. Kalau di Indodax ini misalnya masyarakat Indonesia bertransaksi jual beli aset kripto menggunakan Indodax itu kita juga menyarankan untuk yang pertama mengganti password secara berkala dan jangan samakan password yang digunakan di akun investasi gitu pada umumnya dan dengan password yang di email. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, jangan klik link sembarangan yang biasanya disebar atau didapatkan di sosial media. Karena kadang-kadang ketika kita klik link tersebut itu adalah salah satu upaya phishing dari hacker, sehingga mereka bisa mengetahui email kita, password kita, username kita, dan lain-lain. Nah, itu yang jadi berbahaya. Yang ketiga, di Indodax sendiri juga kita memfasilitasi layanan security tambahan yaitu 2FA dengan menggunakan Google Authenticator. Jadi pengguna Indodax juga bisa menginstal aplikasi Google Authenticator untuk menambahkan satu layer keamanan lagi untuk mengakses akun Indodax-nya mereka. Jadi ketika mau login ada satu fitur tambahan yang ada kodenya itu juga dia akan berganti secara setiap per sekian detik, sehingga itu menambahkan security level lagi. Pun kalau ketika ada transaksi withdrawal gitu ya, penarikan uang ke saldo rupiah ke rekening banknya, di kita juga ada konfirmasi melalui email juga. Nah, itu jadi satu layar tambahan lagi yang kan sektor keamanan dari atau member dari Indodax. Kurang lebih itu tadi. Sistem keamanan yang berlapis-lapis ya harus dilakukan ya. Betul. Banyak tuh Mas, saya juga di Instagram gitu, di Facebook, banyak tiba-tiba ada message yang kayaknya phishing nih, jangan dibuka linknya. Kalau dibuka linknya malah nanti jadinya malah jadi korban gitu ya. Mas, tadi dikatakan Indodax tidak merekomendasikan penggunaan robot trading, tapi memang kenyataannya robot trading marak digunakan oleh para investor. Kenapa sih akhirnya robot trading ini tidak direkomendasikan oleh Indodax, padahal Indodax sendiri sudah memiliki track record yang bagus juga untuk perdagangan aset kripto di dalam negeri? Baik, jadi sebenarnya gini, saya tekankan lagi tidak direkomendasikan kalau misalnya penggunanya memang tidak mengetahui tentang resiko yang akan terjadi di belakangnya gitu. Jadi pertama kali dia harus paham dulu resikonya, barulah misalnya memang dia sudah mengetahui risikonya, dia sudah melakukan riset lebih lanjut terhadap robot trading ini, dan memang robot tradingnya misalnya legal gitu ya, legal beroperasi ya silakan saja gitu. Kita juga tidak bisa melarang gitu kan, karena kan itu sudah keputusannya full di pengguna investor gitu. Kita tidak bisa melarang di situ. Cuman yang saya tidak rekomendasikan adalah ketika investor ini tidak mengetahui resiko tradingnya dan juga tidak mengetahui resiko tentang penggunaan robot trading. Apa saja yang bisa jadi kemungkinan. Contoh misalnya kalau menggunakan robot trading, yang saya tahu kan kita memberikan akses robot tersebut untuk melakukan transaksi. Baik itu transaksi beli, baik itu transaksi jual, dan itu dia juga bisa melakukan transaksi penarikan. Nah ini yang perlu diketahui juga gitu oleh masyarakat, bahwa ada beberapa akses atau ada beberapa ketentuan atau akses lah, bisa dibilang akses lah gitu, akses yang kita kasih ke si robotnya ini gitu. Jadi ketika mau pakai robot pun ya harus selain dicek legalitasnya gitu ya,
ya harus dicek juga tuh akses-akses yang diberikan apa saja. Karena ketika kita biasanya juga jarang jarang dibaca sedetail mungkin, sehingga kita main centang-centang aja gitu kan, itu juga jadi berbahaya tuh. Ketika dicentang ternyata ada ketentuan di balik itu dan yang bisa menjadi resiko tambahan, sehingga kita tidak mengetahui lebih lanjut. Nah itu yang jadi Baik. salah di situ sih. Baik Mas Bagas, ini harus benar-benar dipahami oleh masyarakat bahwa investasi di kripto ini adalah high risk, high gain, dan juga jika menambahkan fasilitas ataupun teknologi robot di dalamnya, artinya akan ada risiko lebih yang harus diantisipasi oleh para trader ataupun investor. Untuk sementara terima kasih Mas Bagas Satriadi, VP Commercial Indodex sudah bergabung bersama kami. Semoga ini mencerahkan para investor trader agar lebih jeli lagi dalam memilih layanan apa yang ingin mereka gunakan untuk berinvestasi. Terima kasih Mas Bagas. Terima kasih.